Boneka paling seram itu adalah boneka yang bentuknya anak-anak, lucu, dan terlalu imut. Apalagi bisa pindah sendiri pas lu nggak nyadar. Tapi kami mau bilang, anak kami T kerja di Mall XX. 3 hari lalu meninggal. Di boncengan motornya, duduk pocong. Aroma wangi-wangian mayit juga tercium kuat. Gua kebelet pipis dan ninggalin meja jahit itu sebentar. Tapi pas gua balik dari toilet, sumpah demi apapun, tiba-tiba gua dengar suara cekikikan anak kecil. Hihihi, sini main, sini. Males sih, ini new fear unlock nih. Cuman kayak menurut gua terornya lebih teror mobil sih. Cuman kalau intim ya intim motor. Masuk Kayak, iya. shit. Langsung itu. Standing. Ini langsung standing. Tidak. Yuk kita cerita horor singkat dulu. Ayo. Nah, ayo. Rian. Ya, Rian. Velocity. Ya gimana sih? Gini. Bisa nih lo editin di Velocity. Gini. Kasih lagu. Emang Awi ngerti Velocity? Awi mana dan gue Gimana kasih main? ini referensi Katukat Gensi. Nih wi, Katukat Gensi nih wi. Gitu. Dia kata-katanya masih MySpace soalnya. Ya lah. Awas. Taunya Hello Udah. Kitty. Iya taunya Hello Kitty. Bener nih koko ini cabul tuh nggak ada yang suka ibu-ibu gitu. Bau bawang. Ada apa ya stigma netizen dengan komunitas yang itu tuh kenapa selalu dibilang bau bawang gitu, bau bawang. Denger gue. Lo pokoknya kalau ini ada marah-marah sama bumi, marah-marah ke bumi. Iya, yang jogetnya kan. Iya. Nah, itu lo baca deh komen-komennya. Sumpah lo baca. Bau bawang. Karena ini deh, karena pakai baju kerja itu kali ya. Kan tidak menyerap keringat. Iya bisa mungkin. Terus Cuman kan mereka aktif kan, nunjuk-nunjuk tanah gitu. Iya, cuma spesifik bau bawang. Lu kenapa pilihnya bau bawang kan janggal. Bau bawang. Aneh sih, spesifik bau bawang tuh aneh. Mau lihat Sumpah. Iya lu lihat. Baru tahu. Sumpah bau bawang. Bau bawang kan bukan di daerah Wibu harusnya. Dia bukan daerah Wibu harus. Bukan di komunitas itu ya harusnya. Iya. Suka backflip kan tuh. Iya. Iya benar. Iya mereka ya. Gak ada satu video gue lihat dia orang backflip depan cewek mau caper, sama ceweknya digampar. Pak ganggu. Lucu banget. Ini tuh yang ini kan, yang dia misalnya ada orang random jalan, saya ada yang cowok-cowok terus dia backflip, gitu kan? Iya kan? Iya orang itu. Iya tahu. Biasanya yang pakai sendal doang sama celana panjang, tapi ngatungnya tanggung. Iya. Mata kaki terekspos ya kan mata kaki. Iya benar. Iya kenapa ya mereka dia doyan buat backflip ya anjir? Gak tahu gue. Keren sih sebenarnya kalau bisa backflip sih sebenarnya keren-keren. Susah kan soalnya. Kalau di tempatnya ya, kalau di gimnastik gitu tadi. Iya. Di kamar lo sendiri lah gitu. Jangan tempat umum anjing. Ada yang ketiban cuy. Dia lagi capar-capar gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi jalan terus cepuk ketiban gitu. Jadi nyusahin anjing. Iya. Ngomongin ini platform itu ya, platform TikTok aja deh, live-nya ternyata makin kesini makin ada aja yang ini, yang cerita-cerita. Makin kesana, ya makin kesana. Sini makin kesana.
Kita jadi kayak ini ya. Jadi kayak nge-host ya. Iya. Siapa tahu tuh kita jadi MC ternyata kerjaan off air ya. Acara Halloween. Acara korporat nih kayaknya. Atau VO juga bisa kan, jadi VO kan. Boleh. Jadi ini voice over, dubber. Ini apa? Iklan pemerintahan gitu. Ya, iklan pemerintahan gitu. Budgetnya 0 dong. Budgetnya 0 dong. Serem, ntar nggak kontraknya nggak jelas. Ya. RAB-nya Tapi di Threads lagi rame tuh untuk masalah itu tuh, anjing rame gila. Kacau. Siapa namanya? Kacau. Si Tapu, si Tepu, Amsal si Tepu, ya. Amsal Kristi si Tepu. Semoga sih jalan yang terbaik ya. Enggak gini. Kalau ini tidak diangkat jadi viral juga, resiko di pekerja kreatif juga repot. Masa ide diangkain 0 cuy? Iya, benar. Kan ide menurut gue paling mahal. Ide itu paling mahal menurut gue. Justru itu core-nya kan. Dia nggak punya ide, dia nggak bakal bisa bikin apa-apa. Ternyata musuh pekerja kreatif bukan AI. Kreatif bukan AI, tapi ya masa bilang pemerintah sih. Iya nggak mungkin kan, nggak mungkin. Pemerintah kita kan baik banget. Iya, harusnya support. Kalau perlu belum kerja udah dibayar pemerintah kita mah. Hebat pemerintah kita. Ada aja itunya, ada aja itunya. Jangan lupa guys, share cerita. Sini ya. Oke. Lanjut, kita mulai ya deh. Udah pusing. Tetap velocity aja. Lu udah mulai luwes tayang. Ayo coba. Mukanya kayak gitu sih, di manis-manisin gitu. Pengen gue headbutt dong kalau kayak gak boleh. Itu sensor ya, Wi. Gitu kan. Kenapa ya dia harus? Terus lo perhatiin deh. Itu kayak Tinatun. Terus pasti ada adegan lidahnya keluar melet setengah gitu kayak. Iya. Itu kayak template. Kayak anjing Chihuahua tuh, kalau kayak Chihuahua stroke nih. Godek kepalanya, kesel banget. Yang di Deadpool ya. Oke. Ini gue dulu ya, bacaan cerita ya. Boleh. Boleh, silakan. Tadi kita bridgingnya kayaknya mau ini deh. Beda, bridgingnya beda tapi. Iya. Udahlah ya. Iya. Next kita bahas. Dafuk. Oke. Ini dari Threads. Ini si Febri AI lagi nih. Kalau yang kemarin kan itu fotografer ya. Nah ini tentang boneka. Iya. Lo tahu nggak? Boneka seram itu bukan boneka yang bentuknya hancur atau berdarah-darah. Tapi boneka paling seram itu adalah boneka yang bentuknya anak-anak, lucu, dan terlalu imut. Apalagi bisa pindah sendiri pas lu nggak nyadar. Wah, kayak boneka-boneka yang familiar. Gue benci banget nih kalau cerita dia pasti serem. Gue masuk ke kerjaan ini murni karena jalur nepotisme alias diajak nyokap gue. Kenalin. Gue dan pengalaman ini terjadi waktu gue lagi nganggur berat abis lulus. Kebetulan tempat kerja emak gue itu di industri rumahan pembuat boneka custom. Dan kebetulan lagi kebanjiran orderan. Jadinya butuh banyak tukang jahit borongan. Istilah zaman sekarang mah freelance.
Tempat kerjanya ini bukan pabrik gede, apalagi modern. Tapi rumah 2 lantai yang tergolong lumayan gede. Kata nyokap gue, ini bisnis udah turun-temurun 3 generasi. Lantai 1 buat area produksi, dalam kurung potong kain, isi dakron, dan jahit. Nah, lantai 2 itu gudang atau storage penyimpanan ruang khusus si bos. Nah, boneka yang dijahit di sini bentuknya lucu-lucu banget, kayak anak kecil pakai boneka yang dijahit di sini bentuknya lucu-lucu banget, kayak anak kecil asli pakai gaun renda dan pipinya merona. Pokoknya model bonekanya sejuta anak di tahun 2000-an. Oke. Hari pertama kerja, gue diajarin cara masang mata boneka anak perempuan yang bentuknya gemes banget. Matanya belok, pipinya tompel merah. Di sela-sela ngasih tutor, nyokap gue ngasih tahu, kalau lagi jahit boneka, jangan pernah ditatap lama-lama mukanya enak. Apalagi, jangan pernah diajak ngobrol, termasuk di dalam hati. Gue mikir, ya elah, apaan sih? Gitu. Sebenarnya sih nggak ada serem-seremnya. Kerja di sini datang, duduk, jahit, terus tinggal pulang. Sampai pas minggu kedua gue kerja. Orderan tuh tiba-tiba ngelunjak makin banyak. Kita jadinya makin sering disuruh lembur sampai jam 9 malam. Di lantai 1 itu, meja jahit berjejer kayak konveksi baju. Nah, di sekitar meja gua ada sekitar selusin boneka anak perempuan yang udah jadi dan tinggal di packing. Gua kebelet pipis dan ninggalin meja jahit itu sebentar. Tapi, pas gua balik dari toilet, sumpah demi apapun, dari selusin boneka yang posisinya tadinya tiduran acak-acakan, sekarang kepalanya muter semua ngadep ke arah pintu toilet. Anjir. Horor nih. Mereka kayak natap gue yang baru keluar dari kamar mandi. Tapi ya balik lagi aja. Boneka doang kok, nggak terkejut atau teriak. Cuman gue belum kasih tahu ke nyokap gue seperihal masalah itu. Sampai akhirnya nyokap gue bilang, ya udah biarin aja, jangan dianggap, apalagi diomongin dalam hati. Gue nggak ngerti nih. Oh, dia bilang, tapi cuman dia akhirnya bilang ke nyokapnya. Terus nyokapnya bilang, di sini nyokap gue cuma bilang, udah biarin aja, jangan dianggap, apalagi diomongin di dalam hati, kata nyokap gue. Tapi gue jadi kepikiran, apa orang-orang di sini udah pada kebal kali ya digangguin ginian, atau gue aja yang lagi dikerjain. Lama gue kerja sampai dapat gaji pertama. Di situ banyak kejadian yang kayak di film-film. Ada boneka yang pindah-pindah sendiri, ngelihat boneka jatuh atau gerak dikit doang. Kadang ada suara dalam kardus kayak suara ngobrol atau gongnya. Di malam Jumat, stok kapas dakron di bawah habis. Mau nggak mau, gue ngambil karung dakron di lantai 2 kayak biasa. Lantai 2 itu pengap, nggak ada jendela, apalagi AC. Terus pas gue lagi nyeret karung dakron di lorong atas, tiba-tiba gue dengar suara cekikikan anak kecil dari arah gudang, ujung sebelahan sama si ruangan bos. Hihihi, sini main, sini. Disusul suara langkah kaki lari-larian kayak ngiterin gue. Padahal di lantai itu nggak ada anak kecil sama sekali. Gua lari turun ke bawah gedebak-gedebuk sambil bawa tuh karung. Terus malam itu juga pas lagi di jalan berdua sama nyokap gue, di sini gue nanya tentang kejadian-kejadian di rumah jahitnya. Kenapa dan ada apa aja. Menurut nyokap gue, bisnis boneka ini laris bukan cuma karena desainnya yang bagus, tapi karena ada pemanis turun-temurun.
Katanya di setiap produksi boneka batch tertentu, si bos selalu nyelipin helaian rambut dari leluhurnya ke dalam kapas dakron boneka master. Dalam kurung boneka pertama yang dibuat di tiap edisi. Oh, ini blueprintnya kali maksudnya. Gunanya apa? Biar boneka itu punya nyawa yang bisa narik pembeli buat borong terus-terusan. Makanya bonekanya sering hidup dan iseng gangguin penjahitnya. Karena mereka ngerasa lagi dibikinin rumah dan pernah sampai pembeli datang komplain. Gimana sih? Karena mereka ngerasa lagi dibikinin rumah baru dan pernah sampai pembeli datang komplain kalau nemuin jenglot di dalam bonekanya. Oke. Tapi lucunya nyokap gue sampai sekarang tetap betah kerja di sana. Katanya ya gimana, gajinya gede, THR-nya lancar, lama-lama juga biasa digangguin. The power of emak-emak. Iya sih. Dan lo tahu gak sih, banyak banget yang bilang kalau boneka itu kita kasih nama atau ajak ngomong setiap hari, itu bisa ada kesempatan punya jiwa atau ada yang masuk ke situ. Cuman balik lagi, kalau percaya ya sudah, kalau enggak ya udah. Siap, itu aja ceritanya. Terima kasih. Boneka sih ini ya. Boneka. Gak lucu. Nggak lucu. Lu pernah ngeliat boneka lucu gak sih? Menurut gue gak pernah lucu. Boneka selalu menyeramkan buat gue. Iya, kecuali action figure doang ya. Udah. Ya, action figure ya beda ya. Boneka yang fluffy gitu loh, justru yang malah nyeremin tuh. Ganggu pasti ganggu bentukannya. Iya, kayak boneka lu kan malas. Masukin nanti fotonya ya, boneka lu tuh. Rumah Cinere. Males tuh. Itu ada di mana ya fotonya? Gue mau kasih lihat. Tapi itu emang boneka misteri boneka Rumah Cinere itu emang apa ya dia? Tar aja lah. Ini ceritanya pesugihan berarti ya? Iya panglaris kali ya jatuh. Nih. Panglaris ya. Boneka Rumah Cinere. Deneng. Males. Zoom lagi, gedein. Di zoom dulu. Ding ding. Males. Males. Boneka itu suka merem-melek sendiri guys. Jangan sedih. Ini dia lagi melek aja nih. Tapi waktu gue kuliah atau gue SMA tuh dia suka merem-melek sendiri. Ini kayak sangat mengganggu sekali boneka itu. Gue sih nggak suka sih gue. Boneka-boneka yang kayak gitu ya, gue nggak suka ya. Tapi kalau kayak kalau kayak Hot Toys kan beda ya. Itu mah action figure kayak ya udah aja gitu. Bukan boneka lah hitungannya. Beda nggak sih boneka? Mainan. Itu beda ya. Mainan kan. Mainan jatuhnya. Ini apa? Boneka Annabelle yang asli. Kan kayak harmless gitu. Banget kan? Lucu gitu. Cuman dari lo lihat juga udah males nanti kayak. Cuman terkutuk. Bonekanya terkutuk. Ketimbang yang di filmnya ya, menurut gue lebih serem yang aslinya. Kalau di filmnya kan diserem-seremin tuh. Di filmnya udah by design banget. Kalau di filmnya kan. Kalau ini kayak harmless gitu kayak, lucu banget. Ternyata teror anjing. ngundang setan sekomplek suruh ngumpul satu rumah. Bangke. Diajak hangout. Iya. Hantu-hantunya diajak hangout, demit-demitnya anjir. Anjir, bait cover tuh. Gue pikir lo lucu. Ternyata lau biang masalah. Douchebag. Udah bukan troublemaker lagi. Lau douchebag. Ngajak temen rumah. Temennya setan semua lagi. Tapi serem sih cerita itu. Seru. Lumayan. Gue yang gangguan-gangguan kecil-kecil gitu tuh yang ganggu tuh. Iya.
Benar-benar. Apalagi pas keluar kamar mandi, terus semuanya ngeliatin dia, ih cabut sih gue. Karena jadi serangkaian kan, serangkaian itu kan jadi menciptakan teror ya, jadinya ya. Dibanding gue cuma hit gitu. Mak sih mantep ya, mak biasa. Yang penting dapur ngebul. Yang penting cair gitu. Cair. Yang penting Cair dapur eyuk ngebul kata dia gitu. Iya. Yang penting lu gak lapar deh diemnya lu, temannya gitu. Yang penting lu bisa jajan kan, bisa beli handphone baru kan, ya udah santai. Beli ini kan Roblox, ya bisa beli Roblox. Koin Roblox aja. Iya, tapi mama emang canggih sih. Canggih, mama nggak ada kalahnya, menang mulu, mantep. Ini apa namanya? Apa kalau bahasa netizen? Ras paling terkuat di bumi. Ras paling kuat di bumi. Iya, ras paling terkuat di bumi. Gokil. Ada meme lucu banget. Hai sih. Meme lucu banget. Ada ibu-ibu ngebunuh suaminya. Karena suaminya nginjek-injek lantainya, dia habis ngepel lantai diinjek-injek. Polisi diwawancara sama reporter kan. Kok belum ditangkap Pak? Gitu. Kok belum ditangkap? Ya lantainya belum kering. Polisi juga takut. Ya, daripada didain ya. Jadi mereka mati juga. Gak ada menangnya kalau nih ibu-ibu. Kalah ya. Benar. Hebat. Berapa nih berarti? Rente? Wah, 3 aja boleh. Gua 3,5 deh. Gue ngambil 3,5 gue. Ya, 3. Atau 3,7,2. Oh ribet. Iya. 3,161. Emang ngerjain Nawi aja. Iya. Bikin aset baru. Salah kacamata, backgroundnya orange cuman kuning. Oke. Makasih Kak Febri. Kak Febri ceritanya selalu keren. Mantap. Iya. Mantap. Lanjut. Oke. Tadi dari thread ya, gue juga dari thread nih. Akunnya namanya Guntur Alam. Ya. Penumpang gaib. Kemarin pas lebaran ada teman yang merantau di kota J dan main ke rumah. Dia cerita kalau dia pernah ngalamin kejadian yang cukup bikin dia merinding. Yuk kita cerita horor singkat dulu. Ayo. Jadi temanku ini di waktu luang kalau nggak capek dia ngojol. Biasanya malam, karena pagi sampai sore dia kerja. Aku nggak nanya kenapa dia ngojol, padahal ada pekerjaan tetap. Soalnya dia nggak cerita bagian itu. Jadi aku pikir dia nggak mau ditanyain alasannya kan. Iya. Nah, sekitar seminggu sebelum puasa, temanku, kita sebut saja Kak, narik kayak biasa. Hari itu dia dapat orderan terus-menerus sampai lupa waktu. Pas sadar, udah mau jam 11 malam aja. Jadi dia pikir mau pulang, selesain. Tapi belum sempat dia off, orderan masuk lagi. Pas dia tengok, rute pesanan agak searah dengan jalan pulang. Mana penumpang cewek dan posisi dia dijemput di satu mall. Jadi Kak mikir, mungkin pegawai mall yang baru pulang kerja. Dia ambil ordernya. Pas sampai di titik jemput, benar aja yang order cewek. Pakai jilbab hitam, baju hitam, dan pakai masker. Pasca bilang, Kak T. Oh ini berarti penumpangnya namanya T ya, kita sebutnya T. Kak T. Dia ngangguk karena emang tinggal sekitar 2-3 orang aja yang berada di sekitar titik jemput. Dia kasih helm dan penumpangnya ambil, pakai, duduk, dan nggak ngomong apapun. Kak ngelirik dari spion dan bilang ke penumpang, ke XX ya Kak. Nggak ada jawaban, tapi dari spion, Kak lihat si cewek ngangguk aja. Jalanlah mereka. Jalanan kota J tetap ramai walau di jam 11 malam. Jakarta nih berarti nih ya.
Iya. Iya nggak sih? Iya. Cuma nggak macet, ramai lancar gitu. Sepanjang jalan penumpang ini diam aja. Kak juga nggak enak mau nanya-nanya. Jadi dia fokus aja bawa motornya. Nah, setelah jalan raya gede, ternyata rute pulang penumpang T ini agak berbelok-belok, masuk ke jalan-jalan kecil yang agak ngepas kalau mobil dan motor papasan. Di jalanan sempit inilah Kak mulai ngerasa agak aneh dengan penumpangnya. Setelah mereka melewati satu pemakaman umum dekat sebuah SMK, Kak ngerasa tiba-tiba motornya terasa lebih berat. Berasa banget bawanya. Kak mikir apa bannya kempes, kenapa aku atau lainnya gitu. Kak berhenti sebentar dan bilang, maaf ya Kak, aku mau lihat ban dulu, takutnya bocor, motornya agak berat. Penumpang hanya menjawab dengan deheman, gitu kali ya. Tapi dia nggak turun. Oh ya, dia nggak turun dari motor. Kak lihat ban depan, oke, ban belakang oke. Karena ngerasa nggak ada yang aneh, Kak lanjut lagi. Pas jalan lagi, mendadak Kak mencium bau bunga. Wangi banget, tapi dia nggak tahu bunga apa. Cuma wanginya bikin merinding katanya. Ganjilnya, pas bau wangi ini selesai, Kak cium bau busuk banget, kayak bau bangke. Tapi kebetulan mereka baru saja lewat bak sampah yang penuh, jadi Kak mikirnya mungkin bau bangke tikus dari bak sampah. Walau ganjilnya, bau busuk itu bertahan puluhan meter setelah ngelewatin bak sampah. Beban motor tetap berat, bau busuk dan wangi silih berganti. Rasanya ganjil. Kak mulai ngerasa dia nggak beres. Ia merinding. Diliriknya penumpang di belakang. Penumpang itu duduk diam, dengan pandangan mata ke depan. Nah, pas itulah Kak kayak mencium bau aroma mayat yang dikafani. Aroma wangi-wangian mayat. Motor Kak berhenti di titik tujuan. Sebuah rumah bercat hijau dengan tenda yang menutup setengah jalan. Setengah tenda masuk ke teras rumah. Suasana rumah sepi. Ada bendera kuning di pagar rumah. Penumpang turun. Kak ngeliatin, oh kakinya napak tanah. Dia lega. Tunggu ya bang, saya ambil ongkos dulu di dalam, kata penumpangnya. Ikannya ngangguk aja. Kak nunggu depan rumah, penumpang teh masuk ke dalam. Buka pintu, hilang di balik pintu. Kak nunggu 5 menit, 7 menit, 10 menit, kok penumpangnya nggak keluar-keluar. Kak duduk gelisah di atas jok motornya, karena udah hampir 15 menit. Akhirnya Kak beranjak dari motor dan berniat mengetuk pintu. Belum sempat dia ngetok pintu, pintunya tiba-tiba kebuka. Ada seorang laki-laki muda, sekitar umur awal 20-an. Ada apa bang? Dari tadi saya lihat abang berhenti depan rumah. Sikanya agak gondok gitu. Ngapain gue berhenti depan rumah kalau ongkos udah dibayar? Dia bilang, saya nunggu ongkos. Tadi ngantar penumpang, dia masuk ke dalam rumah, katanya ambil ongkos. Tapi udah mau 15 menit nggak balik-balik. Cowok itu ngernyit. Dia natap Kak lama gitu. Dari tadi abang berhenti depan rumah, nggak bawa penumpang. Kak tersenyum sinis, tertawa kecil malah. Jangan sekongkol lah, ongkos cuma segitu doang. Jelas-jelas tadi saya ngantar penumpang atas nama T. Siapa? Cowok itu nanya. T, jawab Kak mantep. Cowok itu mendadak pucat. Ibu. Cowok itu memekik, manggil ibunya. Pak. Dia jerit panik, baru orang keluar dari dalam rumah. Wajah-wajah lelah dan baru tertidur. Kenapa? Seorang laki-laki paruh baya bertanya. Cowok itu jelasin dengan cepat. Semua orang menatap si Kak ini. Serius kamu antar T balik ke rumah ini? Tanya laki-laki itu. Kak mengangguk mantap. Salah seorang buka HP dan ngasih lihat. Orang ini, tanyanya sambil menyodorkan layar HP ke Kak. Kak agak mengernyit. Dia pakai masker. Tapi mata dan keningnya persis, jilbabnya juga jilbab hitam. Semua orang saling pandang. Ongkosnya kami bayar, kata si laki-laki parubaya. Tapi kami mau bilang, anak kami T kerja di Mall XX. 3 hari lalu meninggal. Tabrak lari pas lagi nunggu Gojek mau balik dari kerja. Lutut Kak terasa lemas. Dia memandang seluruh orang yang ada di teras rumah itu.
Laki-laki parubaya itu meminta cowok tadi mengambil uang dan nyerahin ke Kak. Agak ragu Kak ngambilnya. Udah Mas, pulanglah. Terima kasih sudah ngantar anak kami pulang. Tadi sore yasinan 3 malamnya. Dia memang berencana pulang sebelum ditabrak. Malam ini, dia udah pulang sesuai keinginannya. Kak cuma diam aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Hati-hati di jalan, ucap si bapak. Kak agak ragu, mengangguk, dan balik kanan ke arah motornya. Dia sempat ngelirik bendera kuning yang ditancapkan di pagar. Di bendera kuning itu ada tulisan spidolnya, T-XX. Kanan udah, badannya terasa nggak bertulang. Dia gemetar pakai helm, apalagi pas ngeliat orang-orang yang masih berdiri di teras. Kak membawa motornya pelan saat melewati belokan gang dari rumah T itu. Tiba-tiba, motornya terasa berat. Kayak ada yang duduk. Kak melirik spion, motor oleng, nyaris jatuh, tapi dia mencengkram erat stang. Di boncengan motornya, duduk pocong. Aroma wangi-wangian mayit juga tercium kuat. Kak menarik gas motornya lebih kuat dan dia melafalkan doa dalam hati. Makasih bang. Yang suara ini. Makasih bang. Makasih bang, bisik suara cewek di samping kanannya. Kak menjerit dan narik gas motor lebih kencang. Motornya terasa ringan lagi setelah dia keluar gang dan masuk jalan raya. Sejak itu sampai mudik ini, Kak nggak pernah narik-narik lagi, trauma. Pas siap naik motor, kalau ngelirik spion, kayak masih ngeliat pocong duduk di boncengan. Kayak percaya nggak percaya katanya. Di kota metropolitan kayak gitu, ternyata hantu masih ada. Sekian. Kita pernah bahas ya yang orderan itu ya, orderan. Iya, makanan ya. Kalau sebelumnya makanan kan. Iya, GoFood ya. Males sih, ini new fear unlock nih. Kalau mobil kan masih ada barriernya gitu. Kalau motor langsung plug. Iya. Masuk iya. Langsung itu. Ya, standing. Ini langsung standing. Tidak. Ya itu kita pernah bahas. Malasan di motor apa di mobil? Gue di mobil sih. Kalau di motor kayaknya masih bisa gitu. Lo masih kaburnya masih bisa cepat gitu. Kalau di mobil tuh kayak stuck gitu tapi. Iya sih. Ya udah lo udah kayak pasrah aja kayak. Ya. Tapi kan lo lebih aman gitu. Even sampai kecelakaan pun gitu ya. Posisi lo masih kebungkus mobil. Kalau motor kan kaget lo masuk got apa nyemplung sawah. Langsung luka gitu. Iya sih. Cuman kayak menurut gue terornya lebih teror mobil sih. Cuman kalau intim ya intim motor. Iya. Iya kan? Gitu, jangan itu lah. Biar gesek-gesek. Biar gesek-gesek. Biar gesek-gesek. Imagine pocongnya ngomong tadi kan kayak makasih pak, gitu kan. Makasih pak, terus naik motor kan gak denger kan. Gojeknya gini. Iya. Gak nyambung. Oke, si pak apa gitu. Iya. Atau nggak jadi ya terlalu dark, ntar aja terkena band lagi. Rate-nya 3 deh, 3. Ya boleh 3. Karena banyak ya. Ini udah ada makhluk itu mengandung medan elektromagnetik. Maksudnya? Makanya, kalau setan-setan gitu kan, ya kalau pakai alat juga kan dia ngedetek elektromagnetik kan. Iya. Berarti kan soket-soket itu mengandung elektromagnetik kan. Iya. Makanya dia bisa pesan Gojek. Bisa ngorder kan? Bisa ngorder makanya. Gitu nggak? Mungkin. Anabelnya gitu. Mungkin. Jadi connect sama elektromagnetik ya. Mungkin sih. Mungkin banget itu. Itu nggak pesan pay letter ya, anjing yang bayar siapa nih? Sampai letter. Nyusahin anjir. Itu nyusahin. Beli laptop tiba-tiba 10 juta. Tagihan dari mana asalnya nih? Kok ada iPhone Pro Max? Oh ada iPhone 17 Pro Max?
Alhamdulillah sih, tapi siapa yang bayar? Karena dia selfie pakai KTP gimana ya, kayak pasti horor sih. Kalau beneran ada tuh dia bisa sampai pesan kayak gitu tuh pasti horor banget tuh anjir. Serem sih. Bayang sih fotonya yang see through gitu anjir. Iya. Males. 3 ya berarti ya kilometernya. Nah, di momen sendirian di kos, posisinya lagi sakit, terus sempat kebangun tengah malam. Ternyata ada sosok cewek rambut panjang sampai ke lantai, duduk persis di samping kasurku. Dan besok paginya malah langsung sembuh. Semenjak itu, setiap sakit pasti lihat itu cewek duduk di atas lemari dan besok sembuh. Apa suster gimana sih? Apa ya? Cewek lu? Iya cewek lu. Cewek lu gila ngasih obat cewek lu. Ngurusin. Ini gitu manja, ada yang ngurusin. Dialemin gitu, bikin sop, soto. Ya soto ada santannya. Nih benar-benar absurd ini kayak. Oke. Ngarang. Gila. Anda bersalah, ngarang. Bukis. Halulu. Delusi. Bahan lo kebagusan. Ya udah. Nah,